tolong menolong di sekolah. Itu yang pertama ya. Yang kedua, menyelesaikan soal matematika yang berkaitan dengan tolong menolong. Nanti ada soal cerita yang berkaitan dengan tolong menolong, terus kalian menghitung soal itu. Dan yang ketiga, kalian mampu memerankan percakapan tentang tolong menolong dalam pelajaran bahasa Indonesia. Jadi hari ini ada 3 pelajaran. Yang pertama PKN atau Pancasila, kedua matematika, ketiga bahasa Indonesia. Paham? Paham. Ya, paham. Habis itu kita saja mau mencek siapa hari ini yang tidak berhadir. Coba lihat kiri kanan. Tidak ada. Iya, tidak ada yang berhadir. Alhamdulillah berarti lengkap ya. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran ini, Ustazah punya satu video tentang tolong menolong. Mau melihat? Mau. Lihat di TV ya. Tunggu. Harap dilihat, cermati dengan seksama. Paham? Paham. Ya. Tolong menolong itu adalah saling membantu sesama. Ya, maaf ya videonya nih. Ada kesalahan kayaknya. Tadi ada yang menjawab tentang tolong menolong. Si Nora. Terima kasih sudah menjawab. Tepuk tangan dulu. Tadi kan Ustazah mau kalian lihat video animasi pendek. Mohon dilihat dan diperhatikan. Kira-kira kelihatan anak-anak? Ada. Kalau yang tidak kelihatan, kesini lagi. Tolong dengarkan ya. Sobat Cilik tahu kan apa yang dimaksud dengan tolong menolong? Itu dan membantu atau menyajikan dalam kembali ini dapat dilakukan oleh setiap orang. Kita berada di mana? Sudah tahu kan itu tolong menolong? Sekarang kita bahas bagaimana melaksanakan kegiatan tolong menolong. Ini sudah diketahui bahwa ada 2 jenis dalam melaksanakan kegiatan tolong menolong, yaitu tolong menolong dengan tetangga dan tolong menolong kepada orang yang membutuhkan. Pertama, mari kita bahas tolong menolong dengan tetangga. Sobat Cilik pasti sudah tahu kan kalau di lingkungan rumah Sobat Cilik biasanya sendirian. Di samping kiri dan kanan rumah kalian pasti ada rumah. Kondisi rumah itu bisa disebut dengan tetangga. Mari kita ambil contoh tolong menolong dengan tetangga. Misalnya, ketika ada tetangga kita sedang membangun rumah, sebaiknya kita mengeluarkan diri untuk membantu menyelesaikan pembangunan rumah tersebut, seperti memasang genteng atau mengecat dinding rumah. Selain itu, kita juga dapat membantu merawat tetangga yang sedang sakit, yaitu dengan cara mengantarkan ke dokter atau membantu pekerjaan rumahnya. Oke, Sobat Cilik, sedikit contoh tolong menolong dengan tetangga. Mari kita lanjutkan ke materi berikutnya tentang tolong menolong kepada orang yang membutuhkan. Sebelumnya, Sobat Cilik harus tahu orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita diantaranya orang yang menderita dan tidak memiliki apa-apa. Itu bisa disebut tunawisma. Tapi Sobat Cilik jangan pernah membeda-bedakan orang yang akan kita tolong ya. Tolonglah dengan sukarela dan hati yang ikhlas. Misalnya, sudah tahu kan orang menolong orang baik itu bagaimana orang yang membutuhkan. Sekarang Sobat Cilik akan kami beritahu tentang manfaat tolong menolong. Berikut ini manfaatnya. Dengan tolong menolong, pekerjaan berat akan keseharian karena dibutuhkan secara sama-sama. Selanjutnya akan mempercepat selesai pekerjaan. Selain itu, dengan tolong menolong dapat mempercepat kesadaran, lalu menjadikan pikiran dan menambah serta biaya yang kita keluarkan. Juga dari kali ini, tapi sebelum materi materinya, kita bahas secara singkat materi yang telah kita bahas. Tolong menolong merupakan hak tertinggi yang harus dilakukan oleh setiap orang. Tolong menolong bisa dilakukan para pengguna dan orang
kawan memberikan kesalahan. Kalau tidak kebersamaan bagi orang yang melakukannya, itu dapat memberikan mempercepat pelajaran kita. Demikian saudara Cumi, mendengarkan dari bantuan dari materi tentang tolong menolong. Kami berharap Sobat Cumi paham dan dapat melaksanakan materi yang telah dijelaskan. Sampai jumpa di materi berikutnya. Ya, sampai itu aja videonya. Video singkat animasi yang menjelaskan tentang tolong menolong. Mendengar lo tadi lo. Nah, sekarang Ustazah ada pertanyaan. Angkat tangan ya bagi yang bisa menjawab berdasarkan video tadi. Pertanyaannya, mengapa kita harus tolong menolong? Karena jika kita tolong menolong, kita bisa membantu seseorang dan pekerjaan menjadi ringan. Apakah benar teman-teman? Benar. Tepuk tangan dulu buat teman kita. Ya, terima kasih Arya. Kata Arya, pekerjaan menjadi lebih ringan kalau menolong orang, benar? Dalam pelajaran Pancasila, tolong menolong di sekolah itu banyak. Membantu teman kesulitan kalau ada teman tidak paham pelajaran. Jadi kalian menjelaskan ke teman kalian. Kalau misalnya pelajaran matematika ada teman tidak paham, kalian jelaskan. Terus menolong teman yang menjatuhkan buku dengan tidak sengaja, pian ambilkan, pian bantu. Nah, itu salah satu juga tolong menolong di sekolah. Membantu mengangkat bangku bila teman kesulitan mengangkatnya. Pernah? Ya, pernah. Berarti kalian sudah berperilaku sesuai Pancasila, berperilaku baik. Tolong menolong. Manfaat tolong menolong itu banyak. Siapa yang tahu? Belum? Bravo. Ya, sekarang Ustazah jelaskan manfaat tolong menolong. Yang pertama, pekerjaan menjadi lebih ringan. Yang kedua, menumbuhkan rasa persahabatan. Yang ketiga, membuat suasana kelas menjadi rukun, damai dan nyaman. Ya kan? Bila tolong menolong kelas menjadi rukun kan ya? Membiasakan kita peduli terhadap sesama teman. Menjadi contoh perilaku baik bagi teman. Kan kalau menolong itu perilaku baik, ya lah? Ya, paham? Nah, kalau orang yang suka menolong itu ada perilaku yang ditunjukkannya. Yang pertama, ikhlas, membantu sesama. Nih, nggak boleh kalau menolong teman terpaksa mengharapkan imbalan. Boleh atau tidak? Yang kedua, bekerja sama dengan teman. Yang ketiga, tidak membeda-bedakan teman. Nah, kalau misalnya ada teman terjatuh karena kalian tidak membantu, apakah itu benar? Seharusnya tidak boleh membeda-bedakan teman. Terus kalau jadi tolong teman, kita harus ucapkan apa? Kalau minta tolong, ucapkan apa? Harus dimulai dengan kata tolong. Dan yang ditolong harus ucapkan kata Terima kasih. ya, paham dan? Paham? Iya, mantap. Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol. Mantap. Dan sekarang Ustazah ada tugas kelompok supaya kalian paham kerjasama dalam kelompok. Kalau berkelompok mengerjakannya harus bersama-sama, saling membantu. Ya, perempuan ada 2 kelompok, laki-laki juga ada 2 kelompok. Nih, sampai sini, oke? Ini sampai sini, oke?
sampai sini. Ya, yang ini sampai sini. Banyak nih yang di depan. Ustazah punya kertas. Silahkan kerjakan kertas ini. Pilih 2 kertas. Di sini ada soal. Berisi soal matematika. Nah, bukan hanya pelajaran Pancasila ya yang tentang tolong menolong, tapi juga diterapkan di pelajaran matematika. Jangan kerja kalau kosong. Pilih 2. 1 dulu. Ya. Nah, ini kelompok 1 deh ya. Nih kelompok 2 kelompoknya sama lawan sini. Pilih 1, 2. Kertasnya pilih 1. Nih pilih 1. Kerjakan di belakang kertasnya. Kerjakan di belakang kertasnya sama-sama. Hadap belakang, hadap bangku temannya. Saling berhadapan. Saling berhadapan. Kalau tidak bisa, lihat sini. Lihat sini. Ustazah beri waktu sekitar 10 menit karena soalnya cuma 2, oke? Paham? Kalau ada yang mau ditanyakan angkat tangan. Ya? Boleh di belakang. Boleh di situ juga. Ya. Nah, waktunya sisa 5 menit ya. Ada yang sudah? Ada yang sudah? Ya, kalau yang sudah masih duduk di bangku ya. Nanti saya panggil siapa yang mau maju ke depan. Katanya sudah. Nah, waktu mengerjakannya habis. Silakan maju. Kelompok di belakang. Kelompok 2. Yo. Silakan dikerjakan 1 soal. Langsung jawabannya. Bagaimana mengerjakannya? Bagaimana kalian mengerjakannya ya? Tulis caranya dan jawabannya 1 soal saja.
Terima kasih banyak. Benar sekali. Ya. Ada nggak? Ada. Silakan duduk. Tepuk tangan dulu. Berdasarkan teman-teman kalian tadi, percakapannya jelas lah. Seharusnya ada cara-cara memerankan percakapan yang baik. Yang pertama, sengaja mengucapkan kalimat yang suaranya Yang kedua, menatap lawan bicara. Menatap lawan bicara kan kalau hanya berbicara sama teman, menatap teman. Masa iya menatap lawan bicara? Satu orang kayak gini, satu orang kayak gini, sopan tidak? Ya, yang ketiga, menggunakan bahasa yang sopan. Misalnya menggunakan toh dan terima kasih. Paham sampai sini? Alhamdulillah. Sekarang Ustazah mau tanya. Sebelum Ustazah tutup, ada pertanyaan, siapa bisa menjawab apa manfaat bekerja sama di sekolah? Siapa? Ya, Naura silakan. Ya, suaranya dinyari ya. Ya, pekerjaan menjadi ringan. Yang kedua, menumbuhkan rasa persahabatan. Yang ketiga,